Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai tentang materi surveillance, yaitu screening. Ini Servin, videonya Servin, nyalakan. Servin Mai Ngiri. Servin. Mana Servin? Nah, oke, kita mulai screening. Jadi screening ini usaha untuk mengidentifikasi penyakit-penyakit yang secara klinis belum jelas dengan menggunakan pemeriksaan tertentu atau prosedur lain yang dapat digunakan secara tepat untuk membedakan orang-orang yang kelihatannya sehat. Ya. Tetapi mempunyai kemungkinan sakit atau betul-betul sehat. Gitu ya. Jadi dalam rentang sehat sakit itu terkadang aneh gitu ya. Anehnya gini. Orang yang sakit itu kalau di screening itu belum tentu positif tes screeningnya. Tapi ada juga yang positif. Gitu. Maksudnya seperti itu. Ada yang nggak sakit tetapi positif tesnya. Ada juga yang sakit, tidak sakit, tidak positif juga. Jadi ada 4 kriteria kalau dibentuk dalam sebuah tabel. Nanti saya kasih tahu. Nah, orang ini kelihatannya sangat ceria sekali kalau kita lihat ya. Tahukah Anda bahwa orang ini mengalami sakit? Ya. Kelihatannya cerah, ceria, dan lain sebagainya, ternyata dia kena kanker. Ya, karena keceriaannya ini dibuat seolah-olah dia tidak terkena apa-apa. Nah, itu kan kita nggak tahu ya, apa yang ada gitu. Jadi pengertian, suatu proses dengan maksud agar penyakit-penyakit atau kelainan-kelainan yang tidak diketahui dapat diidentifikasi dengan menggunakan uji-uji yang dapat diterapkan secara cepat dalam sebuah skala besar. Ya. Kalau kita menguji hanya 1-2 orang, ya setiap rumah sakit pasti bisa ya. Tetapi kalau menguji dalam skala besar dalam waktu yang singkat belum tentu semuanya bisa mengatasi. Nah ini tugasnya seorang surveillance itu menguji dalam skala besar dalam waktu yang singkat. Nah itu tugasnya. Makanya harus benar-benar tesnya itu bisa dilakukan dengan sangat cepat. Pengertian screening ya, mendeteksi penyakit sebelum timbul gejala. Berarti masih paparan atau masih resiko, secepatnya dilakukan screening agar tidak timbul gejala. Kalau sudah timbul gejala ya bahaya nanti. Gitu loh. Maka pemeriksaannya, hasil tesnya ada positif, ada kemungkinan orang tersebut betul-betul sakit atau tidak sakit. Positif ya ada yang sakit, ada yang nggak sakit, gitu loh ya. Hasil tesnya positif. Hal ini disebut positif semu atau false positif. Penyaringan merupakan salah satu survei epidemiologi untuk menentukan frekuensi penyakit. Ini ya. Nanti ada mass screening, ini melibatkan populasi secara keseluruhan. Kalau disebut mass. Semuanya. Ada spesifik target, ini spesifik target ya target-target tertentu yang sekiranya dianggap terkena paparan. Ada macam screening, ada multipasik screening, screening yang menggunakan berbagai uji pada saat yang bersamaan. Jadi dia menggunakan uji tes screening pada saat yang bersamaan. Jadi semuanya harus sudah selesai pada waktu itu. Terus ada juga opportunities
screening. Jadi screening pada penderita yang berkonsultasi pada seorang praktisi kesehatan untuk beberapa tujuan lainnya. Ini dia melakukan konsultasi pada seorang praktisi kesehatan. Jadi penderitanya datang sendiri. Kenapa perlu screening? Fenomena gunung es tak tampak di luar, seperti perempuan tadi ya, tak tampak sakit, nggak kelihatan sakit, tetapi dia sakit. Itu disebut dengan fenomena gunung es, penyakit ini. Gunung es itu yang tampak atau yang kelihatan itu hanya ujungnya saja. Setelah ditelusuri ternyata badannya sangat besar sekali. Padahal ujungnya kelihatan hanya kecil. Gitu ya. Diagnosis dini dan pengobatan secara tuntas. Ini harus. Itu tujuannya agar kita bisa mengobati secara dini. Penderita dengan mencari pengobatan setelah timbul gejala penyakit dalam stadium maaf ya putus tadi. Terus ada sasaran utama screening. Ya, sasaran utamanya infeksi bakteri, virus, non-infeksi AIDS. Kenapa yang pertama itu bakteri dan virus itu diutamakan? Karena bakteri dan virus ini penyebarannya bisa lebih cepat daripada yang lainnya. Ya, kalau non-infeksi ini tanpa ada penyebaran, tetapi harus deteksi dini agar tidak terjadi. Kalau sudah terjadi, sulit disembuhkan. Yang nomor 3 ini. Ya, bahkan tidak bisa disembuhkan, hanya bisanya dikontrol. Ya, hipertensi nggak bisa disembuhkan, hanya bisa dikontrol. DM juga penyakit jantung, karsinoma serviks, prostat ini katanya dioperasi bisa sembuh, ternyata nggak bisa. Ya, dioperasi itu hanya untuk mengurangi gejala-gejala yang tampak aja, gitu ya. Terus AIDS. Kegunaan screening menurunkan angka kematian dari populasi, menurunkan fatalitas dari kasus pada individu, meningkatkan presentasi kasus yang dapat deteksi pada stadium awal, menurunkan kejadian komplikasi penyakit, meningkatkan kualitas hidup individu. Ini tujuannya screening. Ya. Agar angka kematian di Indonesia ini menurun, gitu, ya. Karena sudah dilakukan deteksi dini. Kalau sudah dilakukan deteksi dini kan sebelum terkena bisa kita cegah untuk biar tidak terkena gitu. Kalau kita dapatkan yang terkena, ya kita cegah agar tidak berlanjut menjadi komplikasi, menjadi kematian dan lain sebagainya. Ya. Yang belum terkena agar kualitas hidupnya lebih bagus. Ini kegunaan screeningnya mencegah atau mengurangi penyebaran penyakit. Kalau seperti ini kan sekali ada yang kena, ini kan merupakan paparan ya, bisa kena semua. Gitu ya. Bisa terkena semua. Ini kriteria penyakitnya. Penyakit yang serius bila tidak didiagnosa secara dini. Prevalensinya tinggi pada tahap praklinik. Jadi sebelum masuk ke dalam klinik. Ini prevalensi. Ya, prevalensi itu kejadian yang baru itu tinggi sekali. Ya, kejadian-kejadian baru tinggi. Riwayat alamiah penyakitnya sudah dimengerti. Kalau kita dapat data screening, maka kita bisa melihat riwayat alamiah penyakitnya. Terdapat periode yang panjang di antara tanda-tanda pertama dan timbulnya penyakit. Konsep dasar dalam screening. Yang pertama, mengidentifikasi nilai normal.
validity suatu alat tes screening keterangan reliability. Jadi yang pertama, bagaimanapun juga kita pasti melakukan survei ya. Jadi identifikasi ini kalau alat normal itu yang dilakukan survei pada alat screening itu ya pertama mengidentifikasi nilai normalnya. Kalau kita tes gula darah ya kita harus tahu nilai normalnya gula darah berapa. Kalau kita misalkan tes COVID, berarti kita harus tahu normalnya angka yang dianggap tidak terkena COVID itu seperti apa. Gitu loh, ya. Berarti nilai normalnya harus tahu. Kamu bisa menggunakan alatnya, nilai normalnya nggak tahu. Ya. Misalkan kamu tensi orang ya, misalkan kamu tensi orang. Gimana dia darah tinggi? Nggak tahu. Lah berapa darahnya? 120. Nah, kayak gitu kan lucu ya. Validity suatu alat tes screening. Nah, ini sebelum digunakan divaliditas lagi, diuji. Bagus enggak alatnya? Bagus enggak? Seberapa cepat? Membutuhkan biaya berapa? Itu semua harus ditulis ya. Keterandalan reliability. Setelah diujikan uji validitas, diuji ke orang lain. Misalkan 10 orang yang pertama itu memakan validitas, diuji ke 10 orang yang lainnya. Gitu. Masih handal enggak alatnya? Gitu loh maksudnya. Reliability itu. Ini nilai normal dari kebiasaannya. Ya saya terangkan tadi. Ini kriteria alat screening. Dapat dilakukan pada jumlah besar. Mempunyai validitas, reliabilitas, dan hasil yang sangat tinggi. Tes tersebut dapat diterima oleh masyarakat umum dan sasarannya. Gitu ya. Jadi harus bisa langsung shred ke masyarakat yang jumlahnya besar. Uji validitas ini ada 4 ini ya. Membandingkan hasil pemeriksaan oleh alat screening dengan code standar. Ini kalau menggunakan code standar ya. Ada sensitivitas, spesifitas, nilai prediksi positif, nilai prediksi negatif. Ya. Nah, alat tulisnya sudah disiapkan ya, ballpoint, alat tulis. Sudah ya. Ya, oke. Nanti ada penghitungan masalahnya. Nah, ini code standarnya. Ya, alat scaling. Code standar itu gini loh, maksudnya kalau positif itu kita anggap sakit ya. Positif, code standar yang positif itu kita anggap sakit gitu aja ya. Yang negatif kita anggap sehat gitu ya. Diingat-ingat ya. Yang code standar yang positif kita anggap sakit. Yang standar negatif kita anggap sehat. Sudah? Skala alat screening. Yang positif itu dianggap alatnya menunjukkan angka positif berarti sakit. Yang negatif alatnya menunjukkan angka negatif yang berarti sehat. Dari sini sudah paham? Sebelum melangkah? Sudah paham? Yang code standar tadi yang positif itu sakit ya, Pak? Yang code standar yang positif itu sakit. Yang negatif itu sehat, ya. Paham sudah? Paham. Nah, sekarang ketika kolom dan row alat screening itu ada namanya row, code standar ini namanya kolom, ya. Kolom positif ketemu positif namanya true positif.
Artinya true positif ini alat screening menunjukkan positif dia sakit dan dia benar-benar sakit. Gitu loh ya. Dia benar-benar sakit. Alatnya menunjukkan juga sakit. Itu. Terus yang gold standar negatif, alat screening positif, namanya false, ya, false positif. Dia positif terkena penyakit, tetapi dia sehat. Seperti yang wanita tadi ya, yang digambar wanita tadi. Dia itu kelihatan sehat sekali, tetapi dia positif. Nah ini, false positif. Sedangkan FN itu false negatif. Dia sakit, tetapi alat screening menunjukkan negatif. Sakit, tetapi alatnya menunjukkan negatif. Itu false negatif. Tanda dan gejala sakitnya tampak tuh ya. Misalkan ini COVID ya, misalkan COVID. Tanda dan gejala COVID-nya tampak, tetapi dites pakai tes COVID negatif. Gitu loh. Yang TN itu namanya true negatif. Ya. Jadi negatif semuanya. Benar-benar negatif. Benar-benar tidak sakit dan alat screeningnya menunjukkan negatif. Sudah ya dari sini? Dipahami tempatnya? True positif, false positif, false negatif, true negatif. Sudah paham tempatnya? Paham. Ini sensitivitas. Kemampuan alat screening untuk menemukan yang benar-benar sakit di antara yang sakit. Ingat, yang benar-benar sakit di antara yang sakit itu berarti yang apa tadi? Ingin menemukan apa? Kemampuan alat screening untuk menemukan yang benar-benar sakit di antara yang sakit. Berarti katanya paham tadi. Itu Pak. Iya, yang kolom 2x2 ini loh. Tabel ini yang mana? Masuk yang mana dia? Yang TP. Yang TP ya. Spesifitas, kemampuan alat screening untuk menemukan yang benar-benar tidak sakit di antara yang tidak sakit. Berarti yang mana? Yang benar-benar sakit di antara tidak sakit. FP. Loh. Bukan. TN. TN. True negatif. Oh iya, saya nggak sakit. Ya, true negatif. Nah, rumusnya ini sensitif. Tadi kan true positif, TP ya. Nah, per TP plus FN. Rumusnya mudah kan? Tinggal menurun. Pernya itu menurun. TP plus FN. Karena sensitif tadi menemukan yang apa? Benar-benar sakit di antara yang sakit. Kalau specificity itu menemukan yang sehat di antara yang sehat.
Makanya TN kan true negatif, ini kan benar-benar sehat. Per TN plus FP. Plusnya false positif. False positif kan orangnya sehat. Ya. Tesnya positif, tapi kan orangnya sehat. Paham maksudku? Paham. Nah, itu ya. Ini kalau modelnya seperti ini. Ya, kalau sensitif berarti 80 per 80 ditambah 20 sama dengan 100. Berarti sama dengan 100%. Kalau sensitivitas berarti kan 800 per 800 ditambah 100, 900. Berarti sama dengan 89%. Ya. Kelemahan sensitivitas dan spesifitas. Tidak semua hasil pemeriksaan dinyatakan ya atau tidak. Perhitungan hasil tidak sesuai dengan kenyataan. Ini sering ya, namanya juga alat. Karena diketahui setelah terdiagnosis penyakit, sedangkan tujuan screening adalah mendeteksi penyakit yang belum tampak. Ingat, mendeteksi penyakit yang belum tampak dan bukan untuk menguji kemampuan alat tes yang digunakan. Itu ingat-ingat ya. Untuk mengatasi kelemahan tersebut karena ada kelemahan maka dibutuhkan akuriti. Nilai kecermatan positif akuriti, nilai kecermatan negatif disebut dengan negatif akuriti. Nah, inilah yang disebut dengan akuritinya. Nilai dugaan positif. Nilai dugaan positif yang tadi ya, TP ya, sensitivitas berarti TP plus FN. Gitu ya. Kalau sensitivitas tadi. Nah, yang sekarang ini dinilai duga positif. Kalau dinilai duga positif, berarti kan TP. TP per TP plus FP. False positif. Ke row ya, ke jalur row atau horizontal. Ya kan? Horizontal. TP plus FP kan horizontal. Ya. Ini yang nilai diduga positif. Nah, ini bentuknya ya. Nilai diduga positif. Disebut dengan PPF ya. Positive predictive value. Nah, ini. Berarti ke samping sini 80 ditambah 100, 180 value. Positive predictive value, PPF. Nah, yang ini adalah negatif. Ya, kemampuan alat screening untuk menemukan orang yang benar-benar tidak sakit di antara yang diduga tidak sakit. Yang tidak sakit tadi kan TN. Yang diduga itu adalah FN. Maka TN per TN plus FN. Itu ya, ini rumusnya. Itu. Udah paham ya? Nih. Ini penghitungannya, interpretasi, keterandalan reliability, pemeriksaan yang memberi hasil konsistensi jika pemeriksaan ini dilakukan lebih dari 1 kali. Berarti kalau semakin sering digunakan dan akurasinya bagus, maka alatnya bagus. Maksudnya seperti itu. Nah, ini yang perlu kamu kerjakan. Ini. Ya. Sampai saya nyalakan sampai waktunya habis. Nanti kalau sudah, kamu kirim ya. Oke. Nah ini.
Ini kamu kerjakan untuk mengetahui yang pertama sensitivitas. Ya, yang pertama sensitivitas. Yang kedua spesifitas. Yang ketiga apa tadi? PV. PPV ya. Ya. PPV. PPV benar. Terus yang ketiga NDN. berapa? ND. N apa tadi lupa aku. NDN. Ya, NDN ya benar. Oke, ini ya. Berarti yang pertama sensitivitas. Sensitivitas berarti kamu kan menggunakan sensitivitasnya. Berarti nanti kolomnya adalah vertikal. Spesifitas juga vertikal, ya kan? Sedangkan PPF itu nanti horizontal. NDN juga horizontal. PPF horizontal yang atas, NDN horizontal yang bawah. Itu bocorannya ya. Nanti hasilnya nanti dikirim di classroom gitu ya. Atas nama siapa kamu ketik di komentar materi aja. Pak, mau bertanya. Iya. Kan tadi yang apa itu yang contoh soal tadi kan ada 80, 20, 100 dan 800. Nah, itu dari mana atau mengira-ngira tapi dengan jumlah yang sesuai dengan soal atau gimana, Pak? Nah, kolom tadi loh, Pak. Yang tadi ya. Bentar saya cari yang tadi. Ya. Bentar slide-nya. Jret. Ini ya. Iya. Ya. Ya, Pak. 80 dari mana, 20 dari mana, gitu kan? Ya, saya jawab ya. Iya. Dari total populasi, ya, total populasinya berapa? 1.000. 1.000 ya. Population of 1,000. Of the whom 100 have a disease. 100 orang mengalami penyakit. Ya, penyakit. Dan 900 don't have the disease. 900 orang tidak menderita sakit. Tidak menderita sakit, ya. Kamu tulis 900, ya. Ya kan? 100 orang itu mengalami sakit, berarti 100 kamu masukkan ke kolom itu. 900 dikurangi 100 sama dengan 800. Benar nggak? Berarti yang 800, kalau 900 itu populasi, yang 100 itu sakit, berarti 900 sakit. Berarti kan kalau 900 dikurangi 100, berarti yang 800 sakit apa enggak? Enggak. Enggak sakit ya. Sedangkan yang 100 tadi adalah sakit. Ya. Yang 100 kan sakit.
Ya, sakit ini kan ada dua. Hasil screening positif dan hasil screening negatif. Betul ya? Ya. Maka ketika kamu mengetahui hasil positifnya itu 80, ini 80 itu harusnya ada muncul 80 yang positif, maka kalau 100 dikurangi 80, pastilah 20. Berarti yang negatif 20. Paham? Belum, Pak. Bingung. Terus gimana pahamkan kamu nih? Dari kemarin, Pak, 20, 80 itu dari mana? Atau jumlah apa menyanyi tapi dengan yang sama di soal. Yang 80 sama 20 ini seharusnya muncul di soal salah satu. Oh. Seharusnya salah satu muncul, entah itu yang positifnya 80, entah itu yang negatifnya 20, ini seharusnya muncul di soalnya dulu. Salah satunya muncul. Baru bisa diketahui kolom yang selanjutnya. Gimana? Berarti kayak yang 900 ini muncul, yang Nah, tidak sakit 900 nanti kan sudah dikurangi. muncul tuh ya. Yang 100 sudah muncul. Kan bisa ditemukan yang 800. Ya, Pak. Tetapi yang kolom awal 100 itu muncul. Tapi kolom di dalamnya belum muncul. Berarti kan seharusnya di soal ada yang memunculkan salah satu kotak. Entah itu 80, entah itu 20. Gitu. Paham? Paham. Insyaallah. Ke slide satunya. Silakan dikerjakan sampai waktunya habis. Nanti kamu kirim ke classroom. Langsung ya. Hari ini juga harus dikirim. Waktu ini. Saya tinggal rapat. Sudah paham? Paham ya? Insyaallah, Pak. Oke. Paham. Saya akhiri dulu, tapi tetap saya nyalakan sampai matinya Zoom. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.